Selamat malam para pemirsa Semarang TV yang berbahagia. Salam sastra. Kembali berjumpa dengan saya Didi MS dalam program Biang Lala Sastra Minggu 23 Juli 2017. Senang bisa menyapa Anda kembali pada malam hari ini. Dan malam ini saya masih ditemani oleh Mas Jenar Maesa Rangga. Para pemirsa, menyambung tentang Hari Puisi Nasional yang jatuh pada 26 Juli mendatang. Tentunya kita tidak lepas atau tidak bisa melupakan sosok seorang Chairil Anwar, karena Hari Puisi Nasional diambil dari hari kelahirannya, yaitu 26 Juli. Chairil juga adalah seorang, bisa dikatakan, pendobrak syair angkatan 45. Kami masih akan melanjutkan membaca buku tentang Chairil Anwar, tulisan Arif Budiman, yaitu Sebuah Pertemuan. Kalau minggu kemarin kami membacakan bab pertama, minggu ini kami akan hadirkan ke ruangan Anda tentang bab kedua dari Sebuah Pertemuan Arif Budiman. Sajaknya yang pertama pada tahun 1949 merupakan sajak untuk mengenangkan salah satu pengalaman cinta Chairil dengan seorang wanita. Judulnya Mirat Muda, Chairil Muda, dengan tambahan judul kecil Di Pegunungan 1943. Pada sajak ini dilukiskan secara jalin menjalin naluri-naluri seksual dengan perasaan-perasaan cinta yang halus. Kata-kata seperti ketawa diadukan giginya, mulut Chairil, mirat raba urut Chairil, raba dada, liang jiwa nyawa saling berganti. Dia rapatkan dirinya pada Chairil makin sehati, yang melukiskan daerah-daerah erogen dari sepasang manusia yang sedang bermain cinta, dikombinasikan dengan kata-kata halus seperti adakah kau selalu mesra dan aku bagimu indah. Pendeknya, sajak ini melukiskan suatu perbuatan cinta yang nyata, yang tidak saja melibatkan roh dan jiwa, tapi juga badan dan nafsu. Yang menarik, pada bagian terakhir sajak ini dituliskan, hiduplah Mirat dan Chairil yang deras, menuntut tinggi, tidak setapak berjarak dengan mati. Mengapa dalam keadaan seperti ini Chairil membuat pernyataan bahwa kematian juga hadir sangat dekat? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus kembali ingat bahwa situasi yang dilukiskan Chairil bukanlah situasi yang sedang terjadi, melainkan suatu pengalaman yang sudah lama lewat, kira-kira 6 tahun yang lalu. Tahun-tahun kemudian, ketika Chairil mengetahui bahwa ajalnya sudah mendekat, tiba-tiba dia teringat kepada pengalaman cintanya dengan Mirat, yang tampaknya membuatnya sangat bahagia. Ini merupakan sesuatu yang wajar, karena seringkali terjadi orang yang sedang menghadapi ajalnya menengok kembali kepada hidupnya di masa lalu, dan teringat antara lain
masa-masa yang paling membahagiakan hidupnya. Yang menarik pada Khairil, ketika dia teringat kepada masa-masa yang berbahagia itu, dia melihat juga bahwa pada saat itu pun sebenarnya manusia ditunggui oleh ajal di sisinya. Mungkin pada saat itu sendiri dia tidak menyadarinya. Dia terlalu terserap oleh kebahagiaan yang memenuhi dirinya, dan dia lupa akan kematian yang ada di sisinya. Tapi sayangnya kematian tidak pernah melupakannya. Dia setia menunggu di sisinya. Nah, para pemirsa, seperti apakah sajak lengkap Mirat Muda dan Khairil Muda? Akan dibacakan oleh Mas Jenar, silakan. Mirat Muda, Khairil Muda. Di Pegunungan 1943. Dialah, miratlah, ketika mereka rebah, menatap lama ke dalam pandangnya, coba memisah, matanya menantang. Yang satu tajam dan jujur, yang sebelah. Ketawa diadukannya giginya pada mulut Khairil dan bertanya, Adakah kau selalu mesra dan aku bagimu indah? Mirat raba urut Khairil, raba dada, dan taulah dia kini bisa katakan dan tunjukkan dengan pasti di mana menghirup jiwa, menghembus nyawa, liang jiwa, nyawa saling berganti, dia rapatkan dirinya pada Khairil makin hati, hilang secepuh segan, hilang secepuh cemas. Hiduplah Mirat dan Khairil dengan deras, menuntut tinggi, tidak setapak berjarak dengan mati. 1949. Demikian tadi sajak Khairil. Yang pertama, Mirat Muda, Khairil Muda. Yang perlu dicatat para pemirsa, dalam sajak ini ialah cara mengucapkan kata mati. Berbeda dengan sajak-sajaknya yang dituliskan pada tahun 1942. Di mana kematian dipersoalkan dengan keterlibatan dan perhatian yang penuh. Pada sajak ini, kematian diucapkan dengan cara yang ringan saja. Seakan-akan bagi Khairil sekarang adalah sesuatu yang sangat biasa bila kematian ada bersama di mana-mana dalam kehidupan manusia. Juga pada saat si manusia bersenang-senang. Kematian bukan lagi sesuatu yang menjadi objek obsesinya, melainkan sebagai suatu kenyataan yang sederhana. Sama sederhananya seperti adanya udara di muka bumi ini. Kehidupan, kematian, kebahagiaan, semua ini adalah suatu misteri yang harus diterima. Karena semua ini suatu misteri, maka tujuan hidup juga merupakan suatu misteri. Orang mengingini suatu tujuan. Sesudah tujuan itu tercapai, dia menjadi asing lagi dengan apa yang dulu dia idamkan.
dan dia mulai lagi mencari tujuan baru untuk kemudian menjadi asing lagi. Inilah yang dituliskan Hairil dalam sajak berikutnya yang berjudul Buat Nyonya N. Hidup diumpamakan sebagai perjalanan di suatu pegunungan yang tanpa akhir. Sudah terlampau puncak pada tahun yang lalu, dan kini dia diturunkan ke rendahan datar. Tiba di puncak, dan dia sungguh tidak tahu. Burung-burung asing bermain keliling kepalanya. Padahal puncak adalah yang dia idam-idamkan sebelumnya. Seakan-akan segala kebesaran dan kepuasan ada di sana. Sepanjang jalan dia terkenang akan menjadi satu. Atas puncak tinggi sendiri, berjubah angin di dunia bawah. Kalimat sajak ini diselesaikan dengan kata-kata dan lebih dekat kematian. Di sini kematian bukan saja diucapkan bersama-sama dengan tujuan dan kebesaran hidup yang dapat dia capai sesudah dia tiba di puncak, tapi juga seakan-akan diingini bersama juga. Di sini dengan nada yang lebih muram terasa adanya kesejajaran dengan ucapannya pada sajaknya yang mula-mula. Sekali berarti sudah itu mati. Artinya kematian yang paling baik adalah kematian ketika dia sedang ada di puncak, dalam keadaan tinggi sendiri, berjubah angin, dunia di bawah. Tapi Hairil tahu bahwa apa yang disebut sebagai kebesaran dan sebagainya itu bukanlah apa-apa. Begitu seseorang mati, begitu seseorang sudah sampai di puncak, maka dia akan melihat bahwa semuanya adalah absurd. Hawa tinggal hampa. Karena itu, mati seperti yang dulu dia pernah kira sebagai jawaban terhadap hidup ini adalah tetap kematian yang absurd, yang sia-sia. Tidak jalan yang dulu tidak akan ditempuh lagi, yakni mengira bahwa ada suatu tujuan yang bisa mencapai kebahagiaan maksimal, dan ada kematian yang bisa menjawab kehidupan ini. Keduanya sama-sama absurd. Kehidupan adalah sesudah puncak yang satu tercapai, turun kembali dan berhadapan dengan daerah yang sepi, datar, lebar, tidak bertepi. Mari kita dengarkan sajak lengkap Buat Nyonya N. Silakan Mas Jenar. Buat Nyonya N. Sudah terlampau puncak pada tahun yang lalu, dan kini dia turun ke rendahan datar. Tiba di puncak dan dia sungguh tidak tahu. Burung-burung asing bermain keliling kepalanya, dan buah-buah hutan ganjil mencap warna pada daun. Sepanjang jalan dia terkenang akan jadi satu atas puncak tinggi sendiri. Berjubah angin, dunia bawah, dan lebih dekat kematian. Tapi hawa tinggal hamba. Tiba di puncak, dia sungguh tidak tahu.
Jalan yang dulu tidak akan dia tempuh lagi. Sesungguhnya tidak ada burung-burung asing, buah-buah pandan ganjil, turun terus, sepi, datar, lebar, tidak bertepi. 1949. Kalau sajak buat Nyonya N adalah sajak yang bicara dengan bahasa lambang, maka sajak yang berikutnya, Aku Berkisar Antara Mereka, mempunyai tema yang sama dalam bentuk anekdot dari kehidupan yang nyata. Hairil bercerita bagaimana dia di tengah-tengah teman-temannya sehabis berdansa malam-malam sambil menunggu tram di salah satu halte, memandangi mereka gembira. Sungguh pun ajal macam rupa jadi tetangga. Tapi mereka tampak tidak peduli. Mereka juga tidak peduli dengan penyakit-penyakit dari sipilis sampai kusta. Mereka juga tidak peduli terhadap penderitaan yang diakibatkan oleh bom atom. Semua ini bagi Khairil mempunyai satu arti. Ini buktikan tanda kedaulatan kami bersama. Tentu saja atas kehidupan yang misterius ini, bahwa merekalah yang memiliki, meskipun tentu saja mereka adalah pemilik yang serba dibatasi oleh misteri kehidupan ini, dan ini artinya mereka tidak pernah bisa mengerti sebagai pemilik apa yang sebenarnya mereka miliki. Mereka bergembira di dalam suatu tragedi, karena meskipun mereka bergembira, mereka tidak bisa mengerti mengapa mereka bergembira. Dan mereka bersedih tanpa bisa mengerti mengapa sebenarnya mereka bersedih. Mereka tidak bisa mengerti meskipun mereka mengingini pengertian itu dan berdaya untuk mendapatkannya. Kepada nasib semua umat manusia inilah Khairil berkata, ku alami kelam dan mereka dalam hatiku pula. Mari kita simak sajak berjudul Aku Berkisar Antara Mereka. Aku berkisar antara mereka. Aku berkisar antara mereka sejak terpaksa. Bertukar rupa di pinggir jalan, aku pakai mata mereka. Pergi ikut mengunjungi gelanggang bersenda. Kenyataan-kenyataan yang didapatinya. Bioskop Capitol putar film Amerika. Lagu-lagu baru, irama mereka berdansa. Kami pulang tanpa kena apa-apa. Sungguh pun ajal macam rupa jadi tetangga. Terkumpul di halte, kami tunggu tram dari kota yang bergerak di malam hari sebagai gigi massa. Kami timpang dan pincang, negatif dalam janji juga. Sandang tulang belulang pada lampu jalan saja, terus berkata, hujan menimpa, kami tunggu tram dari kota. Hati mati dalam malam ada. Bagi yang baca tulisan tanganku dalam cinta mereka,
semoga segala sifilis dan segala kusta sedikit lagi bertambah dengan bom atom pula. Terimalah duniaku antara yang menyaksikan bisa aku alami, kelam, malam, dan mereka. Kita saksikan. Terima kasih pemirsa, Anda masih di saluran 53 WF Semarang TV dalam program Biang Lala Sastra. Masih akan kami lanjutkan dengan buku Sebuah Pertemuan, tulisan Arif Budiman tentang sajak-sajak Chairil Anwar dalam rangka menyongsong Hari Puisi Nasional 26 Juli mendatang. Dalam keadaan seperti inilah, bahwa kebahagiaan dan kematian kurang berarti apa-apa baginya. Chairil menghadapi kematian yang tampaknya dia rasakan sudah semakin dekat. Dia mulai berbenah di dalam kamarnya. Terjadi suatu percakapan di dalam dirinya ketika keinginan hidupnya masih mau ikut bicara. Dalam diriku jika kau datang, dan aku bisa lagi lepaskan kisah baru padamu, katanya. Tapi Chairil tahu akan keadaan dirinya. Dia sudah tidak kuat lagi untuk melakukan hal itu. Kini hanya tangan yang bergerak lantang. Tubuhku diam dan sendiri. Cerita dan peristiwa berlalu beku. Sajak selanjutnya saya kira dituliskan tidak lama dan segera sesudah sajak yang sebelumnya. Bahkan dapat dikatakan bahwa sajak ini merupakan kelanjutan dari sajak sebelumnya. Bila pada sajak sebelumnya, dalam menghadapi kematiannya, impuls kehidupan masih agak kuat bicara. Ini sekaligus menunjukkan bahwa kematian bagaimanapun juga mempunyai arti yang istimewa bagi semua orang, termasuk Chairil. Pada sajak yang berikut itu, Chairil ada dalam keadaan yang jauh lebih tenang dan dewasa.
dalam menghadapi semuanya ini, dia berkata, "Aku sekarang orangnya bisa tahan. Sudah berapa waktu bukan kanak lagi." Barangkali dia teringat betapa dia bagaikan seekor anjing hutan liar yang baru ditangkap. Ketika dia menyadari bahwa kematian mengakhiri hidup ini secara tiba-tiba dan absurd. Dia teringat bagaimana dia meronta-ronta mencari jalan keluar. Tapi sekarang dia cukup tenang menerima segalanya. Tapi dulu memang ada suatu bahan yang bukan dasar perhitungan kini. Apakah perhitungan itu? Hairil melihat bahwa kehidupan adalah suatu misteri yang tidak bisa kita temui artinya. Tapi pada suatu saat yang sama, kita mempunyai impuls untuk terus mempertahankan kehidupan ini. Kita hidup untuk sesuatu yang tidak kita ketahui maknanya. Barangkali satu-satunya alasan untuk terus hidup adalah karena kita sedang mencari maknanya. Tapi suatu misteri adalah tetap suatu misteri. Dia tidak pernah bisa dipecahkan. Dia bukan suatu problema yang bisa dicari jawabnya. Karena itu, mencari makna kehidupan ini adalah suatu hal yang sia-sia, meskipun ini terus dilakukan orang. Karena sudah dapat dipastikan bahwa orang tidak akan mendapatkan jawabnya. Maka bagi Hairil, hidup hanya menunda kekalahan. Karena bagaimanapun juga kita akan kalah. Ada yang tetap tidak diucapkan sebelum pada akhirnya kita menyerah. Yang tetap tidak diucapkan oleh hidup ini ialah rahasia dirinya. Baik, mari kita dengarkan sajak yang berjudul Derai Cemara, sebelum nanti saya bacakan ulasannya. Silakan Mas Jenar. Derai cemara. Cemara menderai sampai jauh. Terasa hari akan jadi malam. Ada beberapa dahan di tingkap merapuh. Dipukul angin yang terpendam. Aku sekarang orangnya bisa tahan. Sudah berapa waktu bukan kanak lagi. Tapi dulu memang ada sesuatu bahan yang bukan dasar perhitungan kini. Hidup hanya menunda kekalahan. Tambah terasing dari cinta sekolah rendah. Dan tahu ada yang tetap tidak terucapkan. Sebelum pada akhirnya kita menyerah. 1949. Menurut H.B. Yasin, masih ada dua sajak lain yang selesai dituliskan sesudah sajak-sajak terakhir yang dipublisir. Kedua sajak ini tidak atau belum dipublisir, juga belum diberi judul. Bagi saya agak sulit untuk menentukan apakah sajak-sajak ini ditulis sesudah sajak terakhirnya yang dipublisir, yakni Cemara Menderai Sampai Jauh, atau
sebelumnya. Karena menurut Abe Yasin sendiri, Hairil mempunyai kebiasaan untuk menulis sajak tidak sekali jadi. Sebuah sajak kadang-kadang lama sekali baru selesai sejak konsep pertamanya dibuat. Selama dalam proses pembuatan selalu terjadi perbaikan kata atau kalimat atau penambahan kata atau kalimat baru. Saya cenderung untuk mengatakan bahwa sebuah sajak Hairil baru bisa dianggap selesai pada saat dia menyerahkan kepada redaktur sebuah majalah atau sebuah penerbitan buku. Meskipun ada beberapa sajak Hairil yang masih diubahkannya sesudah diterbitkan. Tapi bagaimanapun juga, bila Hairil sudah mau memublishirnya, ini berarti dia sudah berani memikul tanggung jawabnya di hadapan umum. Dalam soal tanggung jawab di bidang puisi memuisi ini, Hairil adalah seorang yang sangat hati-hati. Misalnya sajak yang berkalimat pertama, biar malam kini lalu. Kalau melihat temannya, maka sajak ini kemungkinan ditulis berdekatan dengan sajaknya yang berjudul Mirat Muda, Hairil Muda. Maaf tadi saya baca temannya, mungkin ini memang tulisannya temannya, tapi mungkin saya kira ini kelebihan N yang betul tema saya kira. Dia bercerita tentang hubungan cintanya dengan seorang wanita, tetapi kini ada satu aspek baru yang diperkenalkan, rasa cemburu. Selama ini Hairil kita kenal sebagai seorang tidak atau kurang peduli kepada orang lain, seperti juga dia tidak mengharapkan orang lain peduli kepadanya. Tak perlu sedu-sedan itu, aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang, katanya. Sebagai akibat dari sikap ini, dia juga tidak atau kurang menghiraukan nilai buruk baik yang ditetapkan oleh masyarakat dan agama. Ini tidak saja berlaku untuk dirinya terhadap orang lain, tapi juga untuk orang lain terhadap dirinya. Karena itu adalah sesuatu yang wajar saja bila dalam sajak ini berkata tentang dosa. Apakah dosa? Apakah salah? Kecemasan berlimpah sesal yang jadikan aku korban. Bagi Hairil semua itu tidak ada artinya dan hanya melemahkan manusia yang mau menjadi lemah saja. Karena itu kepada wanita lawan dia bermain cinta, Hairil menantang. Apa yang tidak bakal aku tidak setuju? Dan si wanita dengan lembut kau ceritakan. Tadi ada kalimat tapi juga untuk orang lain terhadap dirinya, lengkapnya. Ini tidak saja berlaku untuk dirinya terhadap orang lain, tetapi juga untuk orang lain terhadap dirinya. Ini ada catatan kaki. Zaini adalah seorang sahabat Hairil, menceritakan ketika dia mencuri baju Hairil dan menjualnya. Reaksi Hairil adalah, mengapa aku begitu bodoh sampai bisa tertipu oleh kau. Ini menunjukkan suatu sikap hidup Hairil yang tidak mempersoalkan buruk baiknya suatu perbuatan, tapi lemah atau kuatnya tiap-tiap orang. Suatu sikap hidup yang sejajar dengan Zaratustranya Nietzsche yang berkata bahwa manusia utama berdiri di atas buruk dan baik. Lalu bagaimana? Ternyata reaksi Hairil adalah di luar dugaan. Barangkali bagi dirinya yang pada
permulaannya bersikap begitu menantang. Dia jadi penuh sedih dan merasa aku orang ketiga dan lantas jalan. Momen-momen seperti ini yang membuat sajak-sajak Khairil bukan saja berisi pemikiran-pemikiran falsafah tentang apa arti kehidupan atau mengapa kita tidak bunuh diri, tapi juga suasana kemanusiaan dengan segala kelemahannya yang kadang-kadang terasa mesra. Pada saat dia berbicara tentang hidup dan dosa yang tidak ada artinya bagi dirinya, tiba-tiba dia mengenali adanya rasa cemburu yang bisa menyakiti perasaan manusia. Demikian juga halnya dengan sajak yang terempas dan yang putus. Ketika dia bersikap dengan tabah menghadapi kematiannya, tiba-tiba dia mengenali bahwa impuls-impuls kehidupan tidak pernah sepenuhnya diam. Demikian juga pada sajak cemara menderai sampai jauh. Seluruh isi sajak ini menyatakan bahwa dia siap menerima kematiannya. Tapi ini diucapkan dengan nada yang rendah, penuh dengan nafas kemanusiaan terkandung di dalamnya. Dapat dikatakan, sajak-sajak Khairil yang bermula dari falsafah yang transendental tampaknya berakhir dengan realita yang fenomenal. Mari kita dengarkan sajak yang berjudul Yang Terempas dan Yang Putus. Yang terhempas dan yang putus. Kelam dan angin lalu mempersiang diriku. Menggigil juga ruang di mana dia yang kuingin. Malam tambah merasuk, rimba jadi semati tugu. Dikaret di daerahku sampai juga deru angin. Aku berbenah dalam kamar, dalam diriku jika kau datang. Dan aku bisa lagi lepaskan kisah baru padamu. Tapi kini hanya tangan yang bergerak lantang. Tubuhku diam dan sendiri. Cerita dan peristiwa berlalu beku. 1949. Kemudian saya akan bacakan, ini belum ada judulnya di sini, tapi tadi disebut ada kalimat cemara menderai sampai jauh. Cemara menderai sampai jauh, terasa hari akan jadi malam. Ada beberapa dahan di tingkap merapuh, dipukul angin yang terpendam. Aku sekarang orangnya bisa tahan. Sudah berapa waktu bukan kanak lagi. Tapi dulu memang ada suatu bahan yang bukan dasar perhitungan kini. Hidup hanya menunda kekalahan, tambah terasing dari cinta sekolah rendah, dan tahu ada yang tetap tidak diucapkan sebelum pada akhirnya kita menyerah. Kemungkinan cemara menderai ini yang belum ada judulnya, dan yang sudah punya judul adalah Yang Derai Cemara. Kemungkinan itu seperti tadi sudah pernah diungkapkan oleh H.B. Yasin, karena Khairil suka mengotak-atik kata dan kalimat sebelum dia memberi judul. Nah, bagaimana ulasan-ulasan selanjutnya tentang sajak Khairil oleh Arif Budiman dalam bukunya Sebuah Pertemuan akan kita lanjutkan setelah jeda iklan berikut ini.
Terima kasih pemirsa Semarang TV, Anda masih setia di saluran 53 WF dalam program Biang Lala Sastra. Sajak yang terakhir, sekali lagi kalau kita melihat temanya, kemungkinan memang merupakan sajak yang dituliskan menjelang akhir hidupnya. Sajak dengan kalimat pertama, aku berada kembali, ini meluiskan kembali perasaan-perasaannya dalam menghadapi hidup di sekelilingnya. Ada 3 perasaan yang dia ungkapkan. Yang pertama, rasa keterasingan. Yang kedua, rasa kesepian. Dan yang ketiga, perasaan gelisah. Ketiga perasaan ini tampaknya saling jalin menjalin. Semua perasaan ini kiranya merupakan perasaan yang muncul pada orang-orang yang menyadari kematian sudah sangat dekat. Apa yang dulu terasa berharga, kemungkinan tampak menjadi tak berharga. Apa yang dulu sama, kemungkinan tampak menjadi tak sama. Semuanya terasa asing. Air mengalir tukar warna, kapal-kapal, elang-elang, serta mega yang tersandar pada katulistiwa lain. Rasa laut berubah dan kupunya wajah juga disinari matahari lain. Karena semuanya menjadi asing, maka seseorang jadi merasa sunyi karena pengertiannya tidak berhasil melakukan komunikasi dengan segala sesuatu di sekelilingnya. Sementara itu pula dia menjadi gelisah karena dia ada dalam perpisahan dari sesuatu yang dia ketahui adanya meskipun tidak dimengerti, kepada sesuatu yang tidak diketahui, yaitu kematian. Semua perasaan ini menjadi satu dan dituliskan dalam sajak ini dalam bentuk yang spontan. Sajaknya ini kembali menangkap dimensi yang human dari diri Hairil. Terlepas dari segala sikapnya yang dia coba rumuskan dalam falsafah hidupnya, kematian yang sebentar seterang guruh masih cukup membuatnya gelisah. Pada sajak yang berjudul doa, yang dituliskan keesokan harinya ini, dia berkata, sesudah berpikir-pikir cukup lama tampaknya, Tuhanku, dalam termangu aku masih menyebut namamu, biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Hairil tidak mengatakan apa alasan yang membuat dia berlaku seperti itu. Dia hanya mengatakan bahwa tanpa Tuhan, aku hilang bentuk, remuk. Dia sangat menderita, dia kehilangan dirinya. Keadaannya tampaknya sudah sangat berat baginya, sehingga dia sampai berkata, Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Apakah dengan sajaknya ini berarti Hairil, si Ahasveros yang ditakdirkan mengembara seumur hidupnya, sudah menemukan rumahnya dan bisa beristirahat? Jawabnya adalah ya. Meskipun ini untuk sementara. Menarik sekali untuk melihat bahwa sesudah sajak doa ini tidak ada sajak Hairil yang lain selama 3 bulan yang dipublisir. Silakan dibacakan sajak doa. Doa kepada pemeluk teguh. Tuhanku, dalam termangu aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci,
tinggal kerip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. 13 November 1943. Jadi sejak sajak doa tadi disebut selama 3 bulan vakum, Chairil tidak menulis. Sajaknya yang muncul berikutnya bertanggalkan 18 Januari 1944 berjudul Sajak Putih. Dan sajak ini seperti sajak taman yang muncul sesudah sajak semangat, memberikan suasana yang tenang, penuh kemesraan, memberikan suasana yang tenang. Sajak ini memang sebuah sajak percintaan. Dalam buku 3 Menguak Takdir, sajak ini diberi subjudul Buat Tunanganku Mirat. Tapi yang menarik di sini ialah bahwa tampaknya bila Chairil tiba pada suatu titik kehidupan di mana dia mengambil suatu sikap secara lebih utuh, maka perasaan tenang datang meneduhinya. Sajaknya yang keempat tentang agama muncul pada bulan Februari 1947 dalam suasana yang sudah berbeda lagi. Di sini dia berbicara tentang surga yang menjanjikan kepadanya berbagai macam ragam kebahagiaan. Yang kata Masyumi Muhammadiyah bersungai susu dan bertabur bidadari beribu. Dan dia seperti juga orang-orang lainnya pada mulanya tertarik. Tapi kemudian ada suara menimbang dalam diriku. Dapatkah dia meninggalkan kebahagiaan nyata yang dapat dia peroleh di dunia ini? Lagi siapa bisa mengatakan, pasti di situ memang ada bidadari yang sama cantik dan genitnya seperti Nina dan Yati, perempuan-perempuan yang sudah dikenalnya. Dengan sajaknya ini Chairil dapat dikatakan secara ekstrim menolak agama. Karena agama minta kepadanya untuk mengorbankan apa yang nyata ada sekarang untuk digantikan oleh sesuatu pada masa mendatang. Chairil memilih masa kini pada masa datang yang baginya belum pasti. Sesudah sikapnya ini sudah bisa kita ramalkan apa yang akan terjadi pada Chairil, perasaan sepi. Perasaan ini tampaknya sudah diharapkan dan dihadapi dengan tenang. Sehingga ketika dia mengungkapkannya beberapa waktu kemudian dalam sajak berikutnya yang dia tulis sesudah sajak di atas, maka kesepian itu telah melebur dalam suasana yang sangat sublim. Dia berkata, malam di pegunungan, aku berpikir, bulan inikah yang membuat dingin, jadi pucat rumah dan kaku pohonan? Sekali ini aku terlalu sangat dapat jawab kepingin. Ada bocah cilik main kejaran dengan bayangan. Mari kita dengarkan sajak putih. Sajak putih. Buat tunanganku Mirat. Bersandar pada tari warna pelangi. Kau di depanku bertudung sutra senja. Di hitam matamu kembang mawar dan melati. Harum rambutmu mengalung bergelut senda. Sepi menyanyi malam dalam mendoa tiba. Meriak muka air kolam jiwa.
dan dalam dadaku merdu lagu, menari seluruh aku. Hidup dari hidupku pintu terbuka. Selama matamu bagiku menengadah, selama kau darah mengalir dari luka. Antara kita mati datang tidak membelah. Buat miratku, ratuku, ku bentuk dunia sendiri dan ku beri jiwa segala yang dikira orang mati di alam ini. Kucuplah aku, terus kucuplah, dan semburkanlah tenaga dalam hidup dalam tubuhku. 18 Januari 1944. Para pemirsa yang berbahagia, sebagai penutup perjumpaan kita pada malam hari ini, saya akan membacakan sebuah sajak yang cukup panjang, yaitu yang berjudul Lagu Orang Usiran. Terima kasih atas perhatian Anda selama ini pada program Biang Lala Sastra, dan kita akan berjumpa minggu depan dalam topik yang berbeda. Salam sastra. Penduduk 10 juta. Ada yang tinggal dalam gedung, ada yang tinggal dalam gua, tapi tidak ada tempat buat kita, sayangku. Tapi tidak ada tempat buat kita. Pernah kita punya negeri dan terkenang sayu. Lihat dalam peta, akan kau temu di situ. Sekarang kita tidak bisa ke situ, sayangku. Sekarang kita tidak bisa ke situ. Di taman kuburan ada sebatang pohon berdiri, tumbuh subur saban kali musim semi. Pas jalan lama tidak bisa tiru, sayangku. Pas jalan lama tidak bisa tiru. Tuan konsol hantam meja dan berkata, kalau tidak punya pas jalan, kau resmi tidak ada. Tapi kita masih hidup saja, sayangku. Tapi kita masih hidup saja. Datang pada satu panitia, aku ditawarkan kursi. Dengan hormat aku diminta datang setahun lagi. Tapi kemana kita pergi malam ini, sayangku? Tapi kita kemana pergi ini hari? Tiba di suatu rapat umum, pembicara berdiri dan berkata, jika mereka boleh masuk, mereka colong beras kita. Dia bicarakan kau dan aku, sayangku. Dia bicarakan kau dan aku. Kukira ku dengar halilintar di langit membelah. Ada Hitler di Eropa yang bilang, mereka mesti punah. Kitalah yang dimaksudnya, sayangku. Kitalah yang dimaksudnya. Kulihat anjing kecil dalam baju panas terjaga. Kulihat pintu terbuka dan kucing masuk begitu saja. Tapi Yahudi bukan Jerman. Tapi bukan Yahudi Jerman, sayangku. Tapi bukan Yahudi Jerman. Turun ke pelabuhan dan aku pergi berdiri ke tepi. Kelihatan ikan-ikan berenang, merdeka sekali.
Cuma 10 kaki dari aku sayangku, cuma 10 kaki dari aku. Jalan lalu ke hutan, terlihat burung-burung di pohon, tidak punya ahli-ahli politik bernyanyi ria mereka di pohon. Mereka bukanlah para manusia sayangku, mereka bukanlah para manusia. Ku mimpi melihat gedung yang bertingkat, 1000 berjendela dan berpintu 1000. Tidak ada satu pun kita punya sayangku, tidak ada satu pun kita punya. Berdiri di alun-alun besar ditimpa salju, 10.000 serdadu berbaris datang dan lalu. Mereka mencari kau dan aku sayangku, mereka mencari kau dan aku. B.H. Auden, Song 33.